hasil, yang untuk meteorologi belum berhasil. Jadi kadang-kadang ini, jadi kalau ada yang belum terima nada-nada ya dilihat di grup aja, karena seringkali atau ada masalah mungkin dengan link dan sebagainya ya. Jauh-jauh sebelumnya nggak jalan, dekat-dekat dengan jamnya juga kadang-kadang tidak jalan. Tetapi dengan melalui bimbingan TA, jadi kita diberikan khusus oleh ITS untuk buat Zoom sendiri, nah itu bisa ya, alhamdulillah bisa. Baik, minggu yang lalu kalau tidak salah kita sudah bicara tentang sifat-sifatnya alat ukur ya, yang tidak beda jauh dengan sifatnya manusia ya. Ada yang sensitif, ada yang ngambang, ada yang floating, ada yang tidak ke titik nol lagi ya. Kalau sudah macam-macam ya. Kemudian ada yang sensitif, ada yang peka ya. Kemudian yang precision, ada yang apalagi teliti, akurasi gitu ya, dan seterusnya. Apa ada PR gitu dari saya kemarin? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ya, aman berarti aman. Oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke materi ke-6 yang sudah saya share di grup. Judulnya apa ya? Kita lihat judulnya adalah, kalau nggak salah, ini nih. Waduh. Ini ya. Mungkin sebelumnya yang mana nih? Kok kecil ya, sebentar diperbesar dulu. Ini saya diperingati oleh Microsoft, pakailah genuine software. Ini softwarenya ITS yang saya install tuh, kemudian mungkin sudah out of date, terus diminta terus ya. Mudah-mudahan tidak masalah. Jadi modelnya kayak gini, dong. Baik, yang kita akan bahas mungkin tidak lama-lama, nanti kita banyak berlatih aja ya, ukur dan pemakaiannya. Nah, kemarin sudah kita belajar membaca skalanya jangka sorong ya, kemudian mikrometer ya, kemudian ditambah dengan sensitivitas atau sifat-sifat umum alat ukur. Itu bahan untuk kuis itu menumpuk banyak ya. Jadi luar biasa banyaknya. Jadi harusnya mungkin sebelum ini harus sudah kuis ya, tapi ya karena memang masih ada ini, belum pas waktunya ya, jadi kita akan kuis setelah hari raya. Baik, kita lihat sekarang ya, ada alat ukur linear langsung, alat ukur linear tak langsung ya, itu non kontak ya, sudah kita infokan seperti laser ya, saya banyak cerita ya tentang pengukuran dengan laser. Kemudian alat ukur sudut, kemudian alat ukur kelurusan, kedataran, meteorologi ulir dan sebagainya. Mungkin meteorologi ulir kalau ada waktu kita akan sampaikan, kalau tidak kita tidak harus menyampaikan itu. Kemudian roda gigi pun juga demikian. Namun alat ukur kebulatan dan kesermukaan saya kira ini memang harus diberikan kepada adik-adik ya. Alat ukur linear langsung ada mistar ukur. Nah, jadi namanya penggaris itu ya, mistar ukur ya, namanya mistar ukur. Jadi kalau ada yang nanya mistarnya mana, nah itu artinya adalah penggaris ya. Nah, penggaris ini tentu saja bukan penggaris yang untuk gambar ini, tapi penggaris yang lebih teliti ya. Nah, jadi kadang-kadang panjangnya ada yang sampai 150 sampai 300 mm ya. 1 meter juga ada gitu, dan sangat teliti dari baja ya, di baja.
Kemudian resolusinya juga cermat, ya kecermatannya tinggi 0,5 mm atau 1 mm. Yang umum adalah kalau kita pakai apa tuh mistar ukur untuk gambar itu 1 mm kecermatannya. Ya. Oke, kemudian vernier caliper jangka sorong, bahasa ininya nggak tahu bahasa di mana itu, namanya mistar inkshot. Nah, kalau tadi mistar ukur, ya sekarang mistar inkshot jangka sorong atau mudahnya vernier caliper gitu ya. Macam-macam ini ya, saya kira tinggal ini aja. Nah, ini sudah biasa ya. Mudah-mudahan Anda sudah praktikum. Sudah praktikum, adik-adik? Sudah ada praktikumnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, berarti ini sudah yang sempat megang alatnya ada ini ya, sudah tahu betul. Ya, yang berjauhan atau tinggalnya tidak di Surabaya, jadi ya lihat lewat Zoom aja ya, Zoom sendiri untuk menunjukkan bahwa praktikum sudah jalan ya. Ya, sementara demikian ininya ya kondisinya. Oke, saya kira ya mistar inkshot mikrometer juga sama ya, saya kira ya ini sudah umum ya. Ini atau harus ditutul-tutul ya ini ya, kelamaan. Nah, kemudian ini adalah perangkat-perangkat ya, alat ukur di lab meteorologi. Hampir semua alat ini ada di lab meteorologi ya. Sekarang lab manufaktur mungkin namanya. Nah, dulu lab meteorologi ada, sekarang sudah digabung menjadi lab manufaktur, kemudian digabung lagi menjadi lab rekayasa produksi. Ya. Karena ini bentuk-bentuknya macam-macam, jadi sangat ringkih sangat sensitif gitu ya. Yang ini ya untuk mengukur, dan ini namanya inside micrometer. Nah, jadi ini ya. Jadi ini mudah mengukurnya kalau gini. Kalau Anda pakai mikrometer biasa nggak bisa ya. Dan ini untuk mengukur diameter dalam adalah namanya inside micrometer. Atau dalam bahasa Indonesia mikrometer dalam ya. Bentuknya kayak gini. Nah, kita juga ada di lab, saya yang tidak ini. Kemudian yang ini ya, ini adalah untuk mengukur kedalaman. Nah, ya kedalaman, jadi nanti sensornya menuju ke bawah gitu. Nanti ini kita putar persis seperti mikrometer biasa. Ya, ini namanya mikrometer kedalaman atau depth ya, depth mikrometer. Kemudian yang ini, kalau yang ini tidak beda jauh. Ini adalah triobor ya. Kalau dia kakinya 3 triobor, kalau 2 adalah inside micrometer. Jadi kalau ini 3 ya, 3 titik gitu. Jadi masing-masing kalau kita hitung sudutnya 360 dibagi 3, 120 ya. Ininya maka disebut yang triobor atau Holtz ya, atau mikrometer dalam 3 kaki. Saya kira itu sekedar ini aja informasi. Kemudian yang bawah juga sama ya. Nah, ini ada ini Geeks block sebenarnya ya. Nah, ini Geeks block untuk mengukur memeriksa poros ya. Kemudian ini juga Geeks block untuk memeriksa lubang. Ada bentuk-bentuk modelnya, dan ini peralatannya sangat membutuhkan tempat yang spesifik ya, temperaturnya kurang lebih 21 derajat atau 20 persisnya, plus minus 1 derajat. Kemudian humidity-nya antara 55 sampai 60% ya, jadi kering ya, jadi pakai AC dingin gitu. Oke. Nah, kita akan masuk ke bagian untuk melihat namanya alat ukur linear tak langsung seperti apa. Nah, tapi ya, alat ukur linear tak langsung itu jadi dia alat ukur linear tapi tidak langsung. Maksudnya
sering kita sebut dengan alat ukur standar. Ya. Nah, jadi dia digunakan untuk mengkalibrasi. Nah, minggu yang lalu kan saya ini ya. Alat ukur standar itu yang pertama adalah Geeks block. Nah, ini nanti kita akan latihan ya. Tidak sulit ya, latihan santai itu. Kemudian length bar, batang ukur, jadi panjangnya sudah standar. Kemudian high gauge master atau kaliber induk tinggi ya. Kemudian ada yang kedua adalah alat ukur yang kita sebut dengan pembanding, yaitu dial indikator, mungkin juga sudah Anda pakai. Kemudian ada disebut dengan yang lebih teliti, yang itu disebut dengan dial test indikator atau jam ukur tes atau puspitas, ya puspitas misalnya ada puspitas. Kemudian ada pembanding komparator. Kemudian untuk memeriksa mass produk yang mass product ya dalam waktu cepat memeriksa itu kita pakai limit gauge atau kaliber batas. Nah nanti kita juga masuk ke sana. Jadi materi hari ini itu ringan-ringan saja karena sudah dekat hari raya ya. Oke. Blok ukur seperti apa? Nah, ya, jadi sering dengan Geeks block atau N gig atau slip gig atau Yo gig atau Johannes gig macam-macam. Ya, tapi yang umum adalah bahasa Indonesia-nya blok ukur, dalam bahasa Inggrisnya Geeks block. Ya. Nah, panjang, tebal ini sudah ada semua. Ya, ini hati-hati. Jadi Anda mungkin sudah praktikum. Setelah selesai, mesti diberi Vaseline. Vaseline itu adalah semacam grease yang halus untuk melindungi permukaan dari Geeks block. Ya, nah, mudah-mudahan sudah dilakukan. Sebelum melakukan kalibrasi atau melakukan pengukuran ini, Anda harus membersihkan dengan alkohol supaya Vaseline-nya hilang. Ya. Nah, setelah melakukan pengukuran atau mengecek tebal, panjang dan sebagainya, maka Anda untuk menyimpan lapisi dengan Vaseline. Ya. Setelah itu baru ditaruh di dalam kotaknya. Ya. Dapat disusun bersatu dengan kuat. Jadi dia kalau ditempelkan plek gitu, ya seolah seperti magnet. Padahal dia tidak, tapi saking masifnya, jadi mikrostrukturnya itu sangat masif, ya maka dia bersatu dengan lengket gitu, seolah ada magnetnya. Nah kayak gini ya, mudah nih. Mungkin Anda sudah tahu saat praktikum, yang sudah praktikum, yang tidak ya mudah-mudahan nanti kita latihan di sini ya. Oke, tebal dan sebagainya ya. Nah, untuk kalibrasi itu. Ini kok sebentar ini. Nah ini adalah bentuk-bentuknya Geeks block ya, yang tidak sempat ke praktikum ke kampus. Nah ini bentuknya gini ya. Jadi setiap Geeks block ada satu ukuran ya. Jadi satu ukuran ada Geeks block kita tuh punya 3 kalau nggak salah Geeks blocknya ya. Geeks block 3 yang grade 2 itu 1, grade 1, grade 0 1 yang dari keramik. Nah, jadi yang seramik bahasa Inggrisnya itu sangat presisi ya. Jadi kita punya 011 tapi hampir tidak pernah dipakai ya, karena tidak pernah melakukan kalibrasi yang lebih ini ya, yang lebih teliti, kecuali kalibrasi jangka sorong yang Anda pakai praktikum atau micrometer yang Anda pakai praktikum. Yang lainnya hampir tidak pernah dilakukan kecuali pada saat kita mendirikan lab kalibrasi ya. Nah, itu adalah ini. Kemudian yang ini gambar-gambar ini adalah sebenarnya nanti ini limit gig ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi. Nah, saya kira ini bahan-bahannya saya kira sudah lah ya. Nah, saya ini bentar saya oke, mungkin ini kecil ya kelihatannya. Saya perbesar dulu ya. Udah mau pindah dia.
Oke, mungkin cukup ini ya, karena kalau di Zoom itu atau diperbesar tuh mesti nutul satu-satu. Oke, set blok dalam kotak tadi ya, kotak tadi yang di atasnya ini ya. Nah ini ada yang jumlahnya macam-macam ya, ada yang 112 ya, itu adalah dari umumnya ya yang kita punya 112 isinya ya. Setnya macam-macamnya gini ya, dari ukuran 1,001 mm ya, ini milimeter, hingga 1,009 ya, kenaikannya 0,1, ada 9 biji. Bukan berarti 1,001-nya 9, enggak ya. Jadi 1,001, 1,02 dan seterusnya hingga 1,009 itu 9. Jadi setiap satu ukuran satu keping gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya di baris berikutnya ada 1,010. Jadi setelah 9 ya, jadi 10 hingga 1,490. Kenaikannya ya, artinya berbeda ukurannya di baris kedua itu adalah 0,01 mm. Ya, jumlahnya kalau dihitung itu adalah 49. Kemudian ada yang 0,5 sampai dengan 2,45 ya, 0,45. Itu kenaikannya masing-masing adalah setengah milimeter, itu ada juga 49 ya. Jadi 0,05, kemudian 1, 1,5 dan seterusnya itu ada 49. Kemudian yang tebal, agak tebal, yaitu yang dari ukuran 25 ya, 25 mm hingga 100 ada 4. Setelah 25 ada 50, 75, 100 itu ada 4. Kenaikannya 25 ya. Nah kemudian ada satu yang memang ini tambahan satu, jadi yang paling kecil ya, paling kecil, sangat tipis tapi kuat, itu adalah 1,005. Jadi 0,5 mikron ya, itu ya. Jadi kecil sekali. Sehingga kalau kita jumlahkan ada 112. Nah tadi saya sebut ada kelas blok ukur ya, Gibbs blok itu ada 01, 0, 1, 2, 3 ya. Nah, 3 ini jarang, yang sering adalah 0 sampai 1, 2, 3. Kita punya 01. 01 kita punya ya. Itu yang hampir tidak pernah kepakai. Oke, pemeliharaan saya kira tidak masalah. Nah, kita akan lihat ini dulu pemakaiannya. Nah, Anda sudah punya ya. Jadi misalkan saya ingin mengecek berapa sih blok ukur yang dibutuhkan jika kita punya alat ukur ketebalan ya, dalam teorinya adalah 58975. Nah, gitu ya. Maka Anda ambil dalam kotak itu yang ada 112 itu untuk ditumpulkan. Nah tugasnya adalah tidak sulit, jadi makin sedikit jumlah blok ukur yang dipakai atau yang bisa digunakan untuk mendapatkan angka ini ya, angka 58,975 ini, itu makin baik. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat di sini angka 58975 itu kita akan melihatnya dengan memakai 112 ya. Maka kita akan melihat dari yang paling belakang ya, 975, 0,975 berarti 5-nya kita lihat. Oke, 0,05 ya. Maka kita akan mengambil blok yang paling ini di ini ya. Nah, jadi di sini kita ambil 1. Itu adalah 1,025. Jadi setelah itu kita kurangi 58,975, kita kurangi 1,005, hasilnya adalah 57970. Oke. Kemudian kita lihat lagi yang di belakangnya 930, kita lihat, cek di alat ukur, di blok ukur ada enggak
yang bisa menggantikan angka ini. Nah, ternyata ada 1,470 ya. Akhirnya 57,970 kita kurangi dengan 1,4 ini. Sisanya adalah 6,500 gitu ya. Nah, setelah itu maka kita akan melihat yang setengah ini ada nggak? Nah, oke ya. Nah, setengah ini kita akan melihat, oke, di sini ternyata ada 6,5, nah, 6,5 atau 6,500 ya. Kemudian sisanya pasti 50. Nah, 50 langsung Anda ambil di tengah-tengah di antara 25 sampai 100 ya. Oleh itu maka jika dijumlahkan yang pertama adalah 1,05 ditambah 1,470 ditambah 65 ditambah 50 harusnya sama dengan 58,975. Dan kita hitung berapa jumlah total blok ukur yang dibutuhkan ya. Ternyata ini ada 4. Gitu ya. Nah, 4 buah. Oke. Nah, kalau sudah ya, sudah nyimak. Nah, kita supaya menyimak betul kita cek. Nah, kita latihan ya. Oke. Latihannya saya stop share dulu. Oke. Latihan biar nggak ngantuk atau tambah ngantuk. Oke. Ya, jadi saya tulis ya soalnya ya nanti rame-rame mengajukan diri untuk mengukurnya. Jadi sementara kita pakai GX block itu dulu 11. Ada nanti yang isinya 98 nggak salah ya. Jadi start dan sebagainya. Itu banyak macam-macamnya tapi yang kita miliki 112. Oke, ambillah jadi judulnya ambillah blok ukur yang tersedia dalam suatu kotak yang isinya 112 untuk mengukur katakanlah ini saya ngawur ya, mudah-mudahan tidak salah. Nah, saya ngawur ya 82,374 ya nomor 2 63,856 ya. Nanti Anda pilih saja yang mana satu-satu. Kemudian katakanlah 56,3 sudah ada, jadi 4, 6 juga sudah ada, 3, 1, 4. Ada catat ya, nggak usah nunggu di print screen ya, tulisan aja. Kemudian 60, 70 yang belum ada, 77, oke, 6, 5 sudah ada, 4, 7, oke. Oke, saya ulang lagi. 8 sudah ada, 85,7, 6 sudah ada, 63, oke. Ya, jadi soalnya sama, ya, pilih blok ukur dengan jumlah minimal ya, paling kecil maksudnya paling ya, misalnya kalau bisa 2 saja atau 1 saja kalau bisa. Oke ya, silakan. Nah ya, jadi kurang lebih 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan, nanti saya panggil satu nanti yang
mengerjakan akan manggil temannya saling jawil. Nah, saling jawil. Oke, silakan ya, saya matikan kamera dulu. Gimana? Sudah ada yang bisa atau ada yang selesai atau ada yang salah soalnya karena kan ini saya tidak pakai mikir bikin soalnya. Ada. Saya coba nomor 4. Mungkin saya bisa coba nomor 1, Pak. Oke, nomor 1 sudah ada, nomor 4 sudah ada. Kemudian yang 2, 3, 5 belum ya? Oke, kita mulai dari yang mana? Ya, tadi nomor 3 ya Pak. Nomor 3 Hanif, nomor 2 Rian, nomor 1 Rian ya. Rihan, sorry. Kemudian Muhammad, sopo jeneng lagi. Panjang soalnya. Muhammad Anas. Oke, Muhammad Anas nomor 4. Oke, mulai nomor 1 dulu ya, biar enggak ini. Saya izinkan untuk share. Silakan. Kalau mau di-share atau mau ini gimana? Ya, silakan kalau mau ini. Mungkin saya sebutkan aja ya, Pak. Sebentar, kalau gitu saya buka itu ya, ininya. Bentar. Saya buka lagi soalnya ya. Oke, nomor berapa deh? Nomor 1 ya? Iya Pak, nomor 1. Oke, nomor 1 berapa blok? Ya, blok ukur? Saya pakai 3 blok ukur total ya Pak. 3 ya? Iya. Oke, 3. 3 pertama berapa? Untuk yang pertama saya ngambil angka yang paling belakang, jadi pakai blok 1,004. 1,004. Oke, kemudian? Habis itu untuk blok kedua saya pakai 1,37. 1,37. 270 ya? Iya. Oke. Jadi kalau dijumlahkan jadi 2,374. Jadi sisanya perlu blok yang terakhir itu 80 mm. 80 kan enggak ada. Kan adanya 25, 50, 75. Oh, berarti menggunakan 75 habis itu 5, Pak. Iya. 4. Iya, 5 dulu ya. Ini Iya, berapa ini? Ini kan sudah berapa ini? 2,374. Iya. 2,374 ya. 74. Nanti kan sudah ya, 2 biji ya. Nah, Iya. sisanya kan 80 ya. 80. Iya, Pak. Nah, ini adalah pakai 75. 1 ditambah berapa? 5 ada nggak? 5. 5 ada? Pak. Ada ya? Oke. Jadi totalnya berapa, Dek? 82,374.
gigs bloknya totalnya. Oh, ada 4 blok. 4 blok ya, 4 blok ukur. Oke, gitu ya. Hampir angka-angka ini minimum ini 4 ya. Hampir jarang, kecuali ya 55 itu satu, 2 ya. Oke. Oke, ada yang belum jelas atau mungkin yang lainnya? Bisa saja Anda ambil yang lainnya sehingga jumlahnya tidak 4 blok ukur tapi 5, atau bisa saja 4 tetapi dengan angka yang berbeda ya. Itu juga boleh. Jadi misalnya kalau ini ambil saya ambil 50 Pak, 25 1 Pak, 51 akhirnya 5. Hanya saja memang yang paling baik adalah makin sedikit karena Anda akan lebih cepat menyusunnya. Any question for number 1? Ya, mumpung ketemu ya, kita pakai bahasa Inggris. Nanti setelah lebaran lagi ketemunya. Oke, kalau tidak ada nomor 2 mau nge-share sendiri atau gimana sih? Ya, nomor 2 siapa tadi? Yang nomor 2 saja Pak. Ya, nomor 2. Mau nge-share sendiri atau saya gini kan? Saya minta tolong Pak nonton dulu Pak. Oh, sekali-sekali gue yang nulis kok, bisa tak? Oh iya Pak, boleh Pak. Iya, masa guru ini nulis kabeh. Ya. Saya stop share ya. Biar teman lainnya ini punya semangat juga ya. Sudah terlihat ya Pak? Ya, oke. Nomor angkanya dulu, nomor ini nomor 2. 2 itu 63,856 ya Pak. Iya mungkin ya. Kasih nomor deh, nomor 2 gitu ya. Dalam kurung oke. Ya. Itu nanti yang pertama itu menggunakan desimal yang paling belakang Pak. Itu menggunakan satu buah blok 1,006. Oke. Itu kan nanti hasilnya tambah jadi 63,850 ya Pak. Iya. Lalu menggunakan satu blok 63. Kok kowe 63 dikurangi 62. 62. Nah, kowe 62. Nah, lalu menggunakan satu blok lagi 1,350. 350, oke, sisanya nanti sisanya 61,500. Oke. Lalu digunakan lagi satu buah blok 11,5. Oke, ada yang 11? Ada ya? Ada ya Pak? Ada. Ya, tulis saja tulis. Nah, kita dicek. Menggunakan lagi sisanya itu 50 Pak. Oke. Lalu yang terakhir itu menggunakan satu blok 50 ya. 50. Oke, jadi totalnya? Itu sisa 0. Totalnya ada 4 blok. 4 blok ya. Oke. Oke, yang lainnya tolong dicek 1150 ada ya? 11,500 ada? Ada Pak. Ada ya? Oke, kalau ada berarti ini. Oke, atau ada cara yang berbeda? Barangkali ada yang berbeda? Harusnya ada yang berbeda. Tapi ya tolong di sini, jangan malu. Kalau ada yang berbeda, maksudnya berbeda ininya, ngambil angkanya, tapi dapatnya bisa lebih kecil atau lebih banyak. Sama Pak, loh, sama masuk sama. Kalau kalian mau ke pasar, ya pasar mana ada jalan X, jalan Y, jalan Z. Oh, Pak, saya senangnya lewat sini Pak. Ada saya senangnya lewat jalan I, dan sebagainya. Barangkali ada yang lain. Kamu panggil satu deh, siapa boleh nama yang itu untuk menjawab ini. Pak. Ya, silakan aja deh. Ya. Anas yang akan jawab nomor 4 itu bukan. Jangan. Yang nomor 4.
Jangan yang lainnya. Oh, Anas terus lah, senengan Anas. Oh ya Pak. Kalau bisa jawab gini seneng. Oh, kalau nggak jawab tuh malah senep. Ya, kalau saya bisa jawab ini kan enak ya. Besok kuis kan nggak mikir udah ini. Kamu panggil aja yang lainnya, jangan Anas. Anggito Pak. Oke, Andito. Ya Pak. Oke, silakan di stop share dulu deh. Oke, Andito. Ndi Andito. Oh Anggito. Oh Anggito. Anggito tuh Anggoro di Nomor berapa ya Teko. Pak? Oke, silakan Anggito. Oke. Nama kamu kan dari Jawa Tengah ya? Ini gimana Pak? Anggito, kamu rumahmu di Jawa Tengah? Iya, Pak. Di Jogja Pak. Iya, ketok kok. Iya, Anggito Kusumo, Digdajo Mangunyoto, Tiban Boto, Raupopo. Oke, silakan ya. Ya, biar metodologinya ada ininya, ada selingannya ya, Selimurat lah dikit. Oke, silakan Anggito. Saya tadi nomor berapa ya Pak ya? Nomor berapa? Nomor 2 barusan. Oh, saya nomor 3 ya? Enggak, kamu nomor 2 enggak apa-apa. Punya nomor caramu dua, gimana? Kan belum tentu sama. Kamu ke Jogja kan bisa lewat Ngawi, yang satu ke Jogja lewat Semarang, yang satu Jogja lewat Solo, macam-macam ya. Atau yang satu enggak kemana-mana tapi tiba-tiba di Jogja, karena rumahnya di Jogja. Oke, Ya. silakan. 63, tulis saya tapi hampir mirip tadi Pak. 63, Kalau hampir mirip berarti kan enggak sama. Enggak apa-apa. gini, terus saya pakai 1,006. Oke. 62,85. Terus saya pakai yang 1,35. Oke, sama Terus ya. Oke. saya pakai yang 11,5. Terus sisanya saya pakai 50, Pak. Begitu aja bodoh, Pris, bukan mirip itu jeneng plek. Iya, Iya. soalnya saya mikir yang balok 50 ini, Pak. Karena kan yang paling dekat gitu. Atau mungkin kalau misalnya ini bisa diubah, bisa sih, Pak. Ya, enggak harus berbeda, tapi sama ya. Oke. Oh iya, Pak. Berarti sama ini. Ya, oke. Nilainya 100 KB. Atau ditambahi 50, 150. Langsung betul ya. Ada pertanyaan yang lainnya? Barangkali ada yang masih bingung. Piye sih caranya? Biasanya ada saja deh. Cuma nggak ngaku. Piye sih caranya? Ada? Ini hitung-hitung SD kok, ya. Tetapi tidak boleh double, itu yang penting ya. Oke. Baik, Anggito terima kasih banyak kalau gitu. Kemudian yang nomor 3 tadi siapa? Oh, Tidak ada. stop screen ya, Pak. Kalau tidak ada, Anggito aja langsung nomor 3. Oh, Ini dia iya, Pak. Saya di sampingnya aja, Pak. Ya boleh. 56. Kasih nomor ya. Oh, iya, Pak. Kasih nomor 3. 56,431. Saya pakai yang 1,0. Tulisanmu nggak enak. Burung ketok, pelan-pelan. Oke. Udah ada, Pak? Udah. Oh iya. Ini kan masih 55,43. 3. Yang ini yang bawahnya kelipatan 10, saya pakai 1,43. Oke. Tinggal. Terus ini kan jadi 54,00. Ya, 0,4 tok. Terus Ya. yang kelipatan 0,5 saya pakai 4,00. Itu jadi 50. 4,00 ada enggak? Kan kelipatan 0,5, Pak. Yang ketiga. Ya, ada ya. Ada, Pak. Ya, oke. Kalau ada aja. Nah, nanti kamu nyolong kan enggak boleh. 50, Pak, yang terakhir, Pak. Oke. Jadi totalnya berapa? Totalnya jadi 56,431. Ya. Berapa blok? 5. Ini ada 4 blok, Pak. Oke, 4 blok ya.
Iya Pak. Oke. Ada pertanyaan ini? Barangkali ada yang belum jelas. Oke, Anggito, kamu berhak menunjuk seseorang yang nomor 5. Karena dari nomor 4 kan ada nanti Anas. Iya Pak. Nomor 5, siapa? Ginting Pak. Siapa? Ginting. Oke. Iya Pak. Ya, tukang semesnya Indonesia. Saya izin stop share Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih Anggito. Oke, nomor 4, Anas. Iya Pak, izin share screen. Ya, silakan. Nanti Ginting siap-siap ya, siap nyemes, pakai raket. Kalau ini pakai blok ukur. Ini Pak, nomor 4, 77,647. Saya pakai 1,007. Sisanya 76,64. Kemudian 1,14. Sisanya 75,5. Kemudian 0,5, sisanya 75. Yang terakhir pakai 75. Totalnya 4 blok. 4 blok. Oke. Iya. Oke, yang lain barangkali ada yang lain? Oke, tidak ada ya. Tidak ada apa tidak mengerjakan apa mengerti ini dua-duanya sama aja, diem ya. Oke, anggap aja mengerti ya, Anas ya, temanmu. Dan Anas ngerti, Anggito ngerti, Komandan Rehan ngerti ya sudah, lainnya dianggap ngerti saja. Kalau tidak ngerti nanti tanya Rehan atau tanya Anggito. Baik, terima kasih Anas. Kemudian yang nomor 5 ini Ginting. Silakan di stop share ya. Halo Pak. Gampang nih ya, oke. Ya, berapa? Nomor 5 itu kan 84,760. Oke, yang pertama itu kita pakai yang 1,260. Oke. Itu sisanya jadi 83,5. Oke. Terus yang kedua kita pakai yang 75. Langsung 75. Sabar. Yang dari belakang dulu ngambilnya, jangan ini. Oh ya. Itu 75 terakhir. Mana tadi ini? Draw. Berapa? Ya, 35, 3,5 boleh. Kok jadi ini sih? Sabar Pak. Terus saya ulangi ya Pak. Oke. Ya, nah. Ini 8,5 Pak. Sinyal hilang ya, Hosen. Oke. Oke, jadi 85 ada ya? ada Pak. Ini sinyal hilang apa sinyal Ginting sing hilang? Sebentar Pak.
Sabar. Ini draw-nya, aduh. Oh, ini. Sabar, Pak. Itu kan ada ini 0,5 kan ada 0,5 sampai 24,5. Ini, ntar Pak, saya nggak tahu cara bikin itunya lagi, spidolnya. Oh, setidaknya. Oke, kamu sebut aja berapa? Sebut aja kamu mau yang mana? Kan ada 0,5 Kan sampai 24,5. Kenaikannya 5. Jadi kamu ambil berapa? kan 1,26 Pak. Terus jadinya kan tadi sisa 83. Terus terus 8,5. 8,5. Nah, sisa Ya, 75. ada ya. Oke, kemudian sisanya 75. Ya, Pak. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi tetap ini 4 itu ya. Iya, Pak. 4 blok ukur ya. 4 blok, ya, Pak. Oke. Baik. Oke. Oke, terima kasih Ginting. Ya, silakan stop share. Ada pertanyaan barangkali ini sangat mudah ya. Jadi ada namanya Starlet ya, Starlet dari set blok ukur juga, tetapi jumlahnya kalau nggak salah 88. Nah, hanya saja yang mau ditawarkan di sini juga sama aja modelnya ya, hanya saja dia ukurannya berbeda, jumlahnya 88 kalau nggak salah ya. Oke, saya kira itu. Kemudian kita lanjut lagi ya. Ini kuliah santai nih, santai ya. Oke, kemudian ini batang ukur ya. Batang ukur, jadi batang ukur itu adalah jadi panjang. Kalau tadi kan blok ukur itu ketebalannya. Ya, begitu kita panjangnya gimana Pak? Untuk blok ukur tidak pakai itu. Ya, jadi blok ukur yang tadi itu hanya untuk ketebalan saja. Nah, untuk mengukur panjang ada namanya batang ukur atau length bar. Ya, hanya saja length bar ini sangat jarang dipakai lagi karena apa? Karena memang untuk kalibrasi yang membutuhkan saja, ya, misalnya jaraknya agak panjang gitu, ya. Oleh karena itu maka length bar ini kita punya ya di kampus punya length bar, tetapi tidak pernah kita gunakan untuk kalibrasi. Jadi memang hanya untuk pengenalan saja bahwa ini ada length bar gitu ya. Jadi panjang itu sudah tetap sama. Sifatnya sama, jadi dia pada temperatur 20 derajat dia tidak akan memuai gitu ya. Kemudian naik sedikit dia juga tidak akan mengkerut dan sebagainya ya. Jadi memang bahan untuk blok ukur maupun batang ukur itu dipilih ya dari baja ya. Jadi baja namanya carbon tool steel CTS dan keramiknya ya, keramik. Jadi yang mahal yang keramik. Jadi keramik campuran logam itu saja ya. Tidak mudah karena keramik kan tidak seperti logam ya. Kalau dipanasi dia keramik dia sangat kecil pertambahan panjangnya. Oke, itu sekarang blok batang ukur. Jadi ini gambarnya nggak ada di sini ya. Nanti mudah-mudahan ada. Oke, saya ingin menunjukkan kaliber induk tinggi dulu. High Kickmaster biasanya nyebutnya ya, High Kickmaster untuk mempercepat untuk membelah pengukuran dengan blok pembandingan. Saya langsung ke sini aja karena kalau membaca itu rasanya kok ini. Nah, bentuk kaliber induk tinggi atau High Kickmaster itu adalah gini. Nah, jadi ini adalah skala mikrometer ya, jadi bisa diputar, bisa naikkan
ininya, bagian-bagian ininya, skalanya, ya. Kemudian yang ini, nah, ya, ini yang kita sebut dengan pupitas sebenarnya, ya. Pupitas itu dial indikator yang sangat teliti, ya, presisi gitu ya. Nah kemudian jadi ini kalau ini dihubungkan, jadi puspitas akan dibaca di monitornya, ya. Nah puspitas ini adalah untuk mengecek perbedaan saja. Jadi tolong diingat dial indikator adalah untuk mengecek perbedaan, bukan panjang atau tinggi rendah, ya. Mengecek perbedaan tinggi rendah, panjang pendek, ya, atau gelombang dan sebagainya. Karena dia sifatnya adalah dari titik 0 ke berapa, dari titik 0 minus berapa gitu, ya. Nah itu namanya dial indikator. Nah kalau ini dial indikator yang presisi namanya pupistas, ya. Jadi pupistas elektronik. Nah ini pakai elektronik. Jadi ada displaynya di dalam monitor, ya. Nah sebentar lagi saya akan tunjukkan. Nah, di sini ada gambarnya, ya. Ada gambarnya. Sebentar, saya cari gambarnya, mudah-mudahan ada. Untuk budaya-budayaan. Ono. Saya yang ada gambarnya. Jadi ini ada hitung-hitungan kecil gitu ya. Hitung-hitungan kecil budaya-budayaan gitu. Tapi nanti coba saya akan gambar sendiri, ya. Nah kemudian ini juga ada, ini adalah kaki peninggi. Kaki peninggi ini artinya memang dia punya standar tinggi ini piro, gitu ya. Ya, namanya kaki peninggi. Ini adalah semua alat bantu untuk mengukur ketinggian, ya, ketinggian suatu benda. Jadi misalnya ini, ya, bendanya ini tingginya berapa? Apa yang kita lakukan adalah ya, kita sentuhkan dulu bendanya. Saya tak gambar ya. Ini kalau menunjukkan gambarnya agak ini. Tak gambar ya. Saya lebih suka gambar daripada ngomong gitu. Oke. Ini gini. Ini meja. Misalnya ini meja. Nah, ini kurang gede nih. Ini ukurannya. Oke. Ini meja, ini adalah benda yang akan diukur, ya. Nah, ini tingginya, inilah. Ya, ditaruh di meja. Nah, ini mejanya ya, jadi anggap mejanya, guys. Ini. Ya, tadi ada namanya pupitas, ya, pupitas elektronik bisa, pupitas manual juga boleh. Nah, kemudian di sini ada iKit Master atau kaliber induk tinggi, gitu ya. Tinggi, kemudian dia punya angka-angka di sini. Nah, gitu. Nah, nanti kalau ingin lihat foto juga boleh di internet, lihat ya, cari-cari aja itu pasti ada ini. Oke. Nah, ini nanti atasnya ada mikrometernya, gitu ya. Nah, jadi ini mikrometernya. Jadi mikro penggeraknya, bukan mikrometer ini, mikrometer moving ya. Jadi mikrometer mover. Penggeraknya. Jadi bisa naik turun gitu ini ya. Tapi tentu saja terbatas dia. Oke. Nah, saya ingin tahu nih tingginya berapa sih? Nah, ya. Loh kok nggak pakai jangan sorong aja Pak gitu ya. Kalau pakai jangan sorong kan tahu kan, mudah ya. Ini pakai jangan sorong tahu. Nah, tapi ini kita manfaatkan untuk ini ya, yang presisi ya. Kalau pakai jangan sorong mungkin ini berat gitu ya. Kayak sedih ini dipegang berat, kalau berat nanti susah membacanya atau salah baca dan sebagainya. Oleh karena itu maka apa yang kita lakukan, misalnya ini tingginya adalah M, ya. Kita sebut M, kita ingin periksa betul nggak M, gitu ya. Nah, M, ya.
apa yang kita lakukan? Ya, ini M. Kita akan dial ini, dial ya. Saya gambarnya dial gini aja. Ini dial, ini stemnya, ini M-nya sini, ini stemnya, gitu ya. Oke. Nah, dialnya ada, ini saya gambar ini angkanya di atas ya. Nah, jadi ini jarumnya ya. Di sini dia ya. Nah, ini saya baca dari atas. Karena ini kita sentuhkan, jadi dia bisa ya stylus ini. Jadi dia begini, ke sono bisa ya. Kalau dia lurus ini posisi 0 gitu, ya, tidak ngapa-ngapain. Nah, ini saya sebut plus, ini saya sebut minus ya. Nah, jadi kalau saya biarkan dia lurus gini aja, ya itu dia menunjukkan 0, posisi stabil atau 0 position gitu ya. Kemudian kalau dia naik, kita sebut 6 plus, kalau dia turun kita minus. So, apa yang kita lakukan untuk mengukur ketinggian ini, kita akan sentuhkan ini si dial ya, dial pubitas ini ke sini, kemudian kita set 0 gitu ya. Nah, set 0. Nah, sudah ya, kita punya set 0, kemudian kita geser apanya, jadi ini geser ke sana. Nah, ya, si dial kita geser ke sana, ini adalah stand-nya atau batang pemegangnya. Nah, kita akan cari M ini piro gitu ya. Kan kira-kira kan M ini sudah ditentukan ya, katakanlah 251, berapa gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, misalnya. Ini sama dengan M. Nah, M ini kita cari di sini ya, 251 ada nggak di sini? Katakanlah dia ini di sini. Nah, gitu ya. Nah, di sini. Ya, ini adalah angka itu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Jadi kita sentuhkan ini. Jadi kita sentuhkan ini ya, kubitas ini sentuhkan ya. Harusnya kalau dia memang sama-sama M ya, jika ini MK gitu ya. Jika dia M maka otomatis jarum penunjuk dari pubitas ini akan 0 gitu ya. Nah, 0. Nah, kemudian saya ganti ininya, bisa saja dia bergerak ke sana kan gitu ya, atau sebaliknya. Kenapa demikian? Ya karena tidak 0 lagi gitu ya. Nah, artinya mungkin tidak persis M gitu ya. Nah, kita sentuhkan ini ya, yang M ini di sini yang angka itu, tapi ternyata dia memang ini, katakanlah dia naik ya, naik di sini. Itu berarti tinggi ya. Nah, naiknya berapa? Nah, ini kita punya angka ini berapa, angkanya setertera ya. Kalau ini 251 angkanya, tetapi ada naik di sini. Nah, ini akan ditambahi ya, tambahi berapa ya. Ini adalah dari pubitas ini ya. Jadi artinya ketinggian ya. Nah, ini di sini ini. Nah, sekarang apakah ya, pertanyaannya ya, ini angkanya adalah 251 plus angka tambahan ini. Kemudian di sini kan kita sudah nolkan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih sebenarnya M ini? Nah, gitu ya. Bisa ngitungnya? Ya. Jadi berapa sih sebenarnya M ini? Nah, ternyata di sini kita cari M-nya ini ya. Bukan M ya, ini katakanlah L ya. L. Apakah M sama dengan L plus, saya sebut ini adalah theta ya, pertambahannya, atau sama dengan L min theta. Nah, kayak gitu kan. Nah, jadi L ini kan sudah tentu ya, ini pasti ini angka nih, ini ada 50 ini ya, dia ya. Oke. Gimana nih? Berapa sebenarnya dia? Apakah yang atas atau yang bawah?
berapa M-nya ini, ya. M ini kan kita guessing ini sekian, ternyata ya kita nolkan, kemudian kita bawa ini ke Highgate Master, ternyata dia 251 plus theta ini karena dia ya, jadi puspitasnya bergerak ke atas, nah, ya bergerak ke atas ini kita sebut plus, nah, ya. Jadi kalau dia 0, persis 0 di sini, ya kita kan geser dia 0, berapa dia M ini sama dengan L di sini. L sini berapa? Ini kan sudah ada skalanya, tinggal baca aja. Tetapi ternyata begitu dicantolkan atau disentuhkan ke Highgate Master, dia apa namanya ini, jarumnya tuh nambah, nah, tambah, ya, tambah itu. Ya, kalau dia ketekan ke kanan, ya. Nah, kanan ini plus ya, kemudian ini minus. Berarti gimana? Apakah M sama dengan L plus theta? Theta itu artinya ini, ya penambahan ini, ataukah L minus theta? Ayo, siapa yang bisa jawab boleh pulang. Kalau tidak bisa jawab semua, tidak boleh pulang. Aku yang boleh ya. Nah, ada bisa di rumah nih. Ada yang bisa jawab? Yang dojok internetku nggak muni ya? Jalan kok. Atau kurang jelas? Ya, jadi pupitas itu sekali lagi begitu namanya dial, ya dial indikator apapun intinya, dia bukan alat ukur. Jadi dia hanya menunjukkan perbedaan karena dia ini aja ya, dia tidak ada berapa panjang berapa ini, tidak, hanya dia berapa bergeser naik atau turun. Nah, kan dial indikator terbatas ya, dia tidak menunjukkan angka panjang atau angka pendek atau angka lebar dan sebagainya. Dia hanya menunjukkan oh ini turun berapa milimeter, nah, kan tinggal baca ininya ya. Nah, batasnya naik turun itu sudah ada ya. Jadi kalau sepertinya ini alfa ini sudah mancep ya, ini alfa, turun juga alfa, nggak bisa lagi nambah ya, diturunkan lagi kayak dia. Nah, jadi ini dia memang istilahnya adalah dial indikator yang presisi ya, disebut dengan pupitas ya, dial indikator pupitas itu sangat presisi. Jadi dia 0,00 gini ya, 1 mikron bisa dia ya. Oleh karena itu pergerakannya tidak banyak. Kalau banyak itu susah untuk membuat presisi ya. Jadi ini selisihnya sedikit. Nah, ya jika saya sentuhkan sini, saya set 0. Saya set 0 berarti dia posisinya gini ya. Nah, jadi saya set 0. Nah, ngesetnya 0 apa? Ininya yang gini ya. Ini petunjuknya yang kita setting ya, di set. Ya, set 0 adalah posisi awal dari ini. Kok melok ya. Posisi awal dari ini. Nah, kita setting 0. Ya, 0 di sini ya. Nah, kita putar ini, bisa putar pakai tangan, bisa ya, sehingga dia menunjukkan 0. Kenapa 0? Supaya kita tahu nanti apakah dia naik atau turun. Dan ternyata setelah saya sentuhkan di sini dengan angka yang angka yang ditunjukkan, misalnya M ini 251, di sini juga L 251, ya ternyata ini naik dia. Naiknya sebesar theta. Ya, berapa theta anggap saja diketahui gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah rumus ini yang kepakai atau yang atas atau yang bawah? Nah, gitu.
Yang mana yang betul? Apakah M sama dengan L plus theta? Jadi M-nya itu sebenarnya angka ini ditambah dengan theta. Ataukah M itu angka itu dikurangi theta. Nah, gimana sih? Mungkin yang atas, Pak. Atas, berarti plus ya. Ya, Pak. Oke. Ada yang berbeda? Biasanya ada yang saya minus, Pak. Oke. Logikanya adalah gini. Ya. Tadi saya sebutkan jika dia 0 ya, jika ternyata saya pindahkan sini menunjukkan 0, berarti M sama dengan L, betul ya? Nah, ini kan L ini ya. Jadi gigi ukurnya ini adalah tingginya disebutkan sini L. Oke. Nah, ternyata dia ya naik ini artinya ke atas plus ya gitu ya, plus theta ya. Nah, pertanyaannya apakah M sama dengan L plus theta atau minus theta? Tadi teman kalian ada yang satu menyebut plus theta, barangkali ada yang lain. Pertanyaannya adalah berapa M ini ya? Nah, itu pertanyaan. Jadi bukan ini. Nah, ayo ini cepat tepat. Oke, sekali lagi ya, jika dia 0 ini sama dengan ini sama. Jadi kan 0 ya. 0 berarti ini sama dengan ini. Oke, kalau gitu berapa M-nya? Ya sama dengan L di sini yang ditunjukkan oleh si Aikid-Master. Ini sudah alat ukur dia, ini standar ya. Jadi ada angkanya macam-macam. Ya, sedangkan ini adalah alat bantu saja. Kemudian kita ini pakai mistar ukur misalnya, oh ini M sekian gitu, tapi berapa ya kan kita nggak tahu ya sebenarnya. Oke, kita dapati sudah 25,1 M dengan mistar ukur. Nah, kita akan cek di sini, kita set 251 ya, 0,5 sama dengan L, kemudian kita verifikasi istilahnya atau bandingkan, nah verifikasi ya atau klarifikasi ada orang nyebut verifikasi apakah betulkah sama dengan M sama dengan ini, ternyata enggak. Nah, ternyata probabilitasnya naik ke atas saya sebut dengan plus ya, plus theta, kalau bawah dia minus theta ya. Berarti gimana? Artinya apa? Artinya piye kan langsung jawab. Apakah plus atau minus, ini langsung jawab. Oke, kalau tidak ada yang jawab, kita buyar ya. Gimana deh? Kita buyar aja. Saya stop share aja. Oke. Baik, daripada tidak ada yang jawab, kita lanjut aja. Oke, ini saya lanjut aja ya. Silakan disimak aja yang tadi. Nah, kemudian yang saya kira yang ini sudah pernah saya ini sampaikan sama dengan tadi kasusnya ya. Nah, ini kalau sensornya naik itu artinya apa, plus ya ke sini ada ya. Kenapa bisa naik ini arah gerak ke sini, karena ada roda gigi yang menyentuh si ini penunjuk, jarum penunjuknya, sehingga dia kalau ini naik, ini berputar ke sini, naik ke sini, ini berputar ke sini, maka ini akan turun gitu ya. Nah, jadi saling ini ya.
Nah, kemudian yang lain-lainnya bentuknya, nah, sekali lagi dial indikator hanya menunjukkan perbedaan tinggi rendah atau panjang pendeknya ya dengan range tertentu saja ya. Range tertentunya tergantung dari seberapa dia bisa turun, seberapa dia naik. Oleh itu setiap penggunaan dial indikator selalu disentuhkan, kemudian kita rubah ininya, ya petunjuknya jadi nolkan. Jadi ini sekarang kan dari sini ya, misalnya ini kita pindah ke sono, nah ini kita set 0. Nah gitu caranya ya. Nah, saya kira tidak sulit itu ya. Oke, jadi bentuk-bentuk yang ini ya, foto-fotonya saya kira banyak. Nah, kemudian saya kira ini sama aja lah ya. Nah, ini yang tadi pupitas tadi ya. Nah, ini pupitas tadi. Nah, ini dia ya. Naik turunnya sedikit sekali ya, tidak banyak. Atau dia miring juga boleh. Nah, tapi dia miring nanti akhirnya ke sini. Atau dari bawah juga bisa. Ya, dia hanya geraknya kalau ini tarik aja garis lurus, kemudian untuk sudut berapa, ke kiri berapa. Jadi dia terbatas ya. Nah, jadi tidak banyak. Nah ini dia serang ini tadi ya. Oke, saya kira pembanding. Nah, ada namanya bagian alat ukur ini pembanding atau komparator. Nah, komparator itu istilahnya sekarang kalau di mesin perkakas namanya dikalibrasikan. Nah, ya, jadi identik atau bahasanya mungkin dikonversi, identikkan. Nah, kalau bahasa teknik mesinnya ya, dikonversi 1 sama dengan 2 mm. Ya. Nah, itu kalau Anda membuat skala, nah itu kan dikonversi. Atau 1 kilo sama dengan 1 mm, 1 kilo berat. Nah, itu kalau Anda mau memakai Lutzel ya. Mudah-mudahan sudah pernah dapat ilmu instrumentasi Lutzel. Beratnya ya kalau 1 kilo menunjukkan 1 mili misalnya, itu konversinya adalah 1 mili sama dengan berat 1 kilo misalnya gitu ya. Nah ini juga sama. Nah pada alat ukur ini namanya komparator, di pembanding ya. Nah pembanding misalnya ya, nah contohnya di sini. Nah, jadi kalau ini bergerak satu ini ya bergerak misalnya satu turun satu derajat. Nah penunjuknya berapa? Nah, itu intinya ya. Nah, jadi penunjuknya berapa? Ya. Jadi kalau unit T atau Lutzel tadi itu berat dengan panjang. Nah, kalau ini sudut dengan panjang bisa ya. Atau kalau yang ini yang Johnson mikrometer, ya. Jadi ini sensornya, ini naik di sini, kemudian ini gesernya ke sini berapa, gitu ya. Jadi skalanya yang ini ke kiri ke kanan gitu ya. Padahal ini naik, nah ini dia ini. Nah ini komparator ya. Jadi sebenarnya adalah ini naik 1 mili misalnya, ini naik, nah ini menunjukkan 1 mili di sini. Nah, itu skala ini didapat dari membandingkan gerakan naik ini ya. Kemudian nanti ini kan ada persamaan aja ya, persamaan. Jadi ini kalau ini naik ini kira-kira gesernya berapa. Nah skala ini sudah di set sehingga menunjukkan jalur ini 1 mili, maka ini bergerak satu strip ke kanan misalnya ya. Atau ini turun dia ke kiri, persis seperti dial indikator yang tadi ya, naik turun tadi dengan bekas. Oke. Ada juga namanya sigma komparator. Nah ini sama aja ya, sigma komparator. Nah, jika Anda ketemu dengan persamaan-persamaan ini, sebenarnya ini adalah konversi, ya. Jadi misalnya dalam instrumentasi 1 volt sama dengan
berapa milimeter, nah, kayak gitu kan. Nah kalau ini juga sama, ya. Jadi sensornya ini naik ke sini, apa yang terjadi? Nah, Anda lihat di sini, ya. Kalau ini naik, ini nyentuh ke sono, ya, ini akan nendang ke sana, ini akan naik. Kalau ini naik, kira-kira apa yang terjadi di sini? Nah, ini naik, maka ini akan bisa saja naik ke sana, bisa turun. Tapi kalau kita lihat, kalau ini naik, maka ini akan seolah turun ke sini, ya. Nah, kalau sensornya turun, dia akan muter ke sana, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat ini sensornya ya, ini coakannya di sini. Nah, ini kalau ini naik, ditekan ini, nah, seberapa ini tingginya atau berapa gerakannya, ini akan membawa ke sana, ya. Nendang ke sana, maka dia akan geser ke sini, ya. Apa yang terjadi di sini? Kalau ini naik, ini naik. Kalau ini naik, maka dia akan seolah-olah jarum itu turun. Sedangkan kalau ini turun, seolah-olah jarumnya naik. Nah, kan gitu kan itu. Nah, itu namanya komparator, ya. Jadi membandingkan. Nah, bagaimana ininya? Tentu saja disetting dengan model tadi, pakai blok ukur, ya. Ya, ini pengenalan alat ukur ya yang bisa Anda pelajari. Oke. Kemudian ini komparator mekanis. Nah, ini mungkin sudah saya jelaskan kemarin. Nah, sensornya ada di sini, ya. Nah, kalau ini tekan ke sana, ini ke sana, di sini fix atau di sini ada line cell, dia akan turun ke sini. Kalau turun ke sini maka ini akan mirrornya akan begini. Kalau mirror begini, kemana dia akan bergerak? Tentu saja selalu ya sudut datang sama sudut pergi, gitu ya. Nah, kalau ini gerak ke sana maka dia akan ya turun sini maka dia akan turun, gitu ya. Nah, kalau ini turun dia akan seolah naik, ya. Nah, itu komparator, ya. Artinya menggunakan ini cermin, ya, cermin pemantul sebuah sinar yang dari atas. Sinarnya kan tetap, ya, cerminnya yang bergerak. Sama kayak spion, spion mobil. Nah, ya, Anda atur itu sehingga ini bisa kelihatan di belakang, bisa kelihatan agak di atas dan seterusnya. Ya, persis kayak gitu. Ya, ini pengenalan saja, ya. Tidak akan pernah ditanyakan ini cara kerjanya piye, itu enggak, ya. Nah, saya akan masuk ke gig limit gig. Limit gig nanti ada ceritanya sedikit. Ya. Limit gig itu ada dua prinsipnya, ya. Namanya kaliber batas. Kaliber batas digunakan, ya, untuk memeriksa. Jadi bukan untuk mengukur, ya. Jadi dia tidak menunjukkan angka ukur. Jadi dia memeriksa. Memeriksanya itu apa? Yang diperiksa adalah lubang dan poros, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, lubang dan poros. Nah, mungkin ini saya sampaikan ini. Nah, ini mungkin lebih bagus, ya. Nah, ini namanya kaliber batas poros, ya, yang digunakan untuk memeriksa lubang. Nah, caranya piye? Nah, ini ya. Nah, nanti kita latihan sejenak, ya, jam 12 sudah buyar lah, ya. Nah, ya. Nah, ada istilah dalam limit gig itu selalu ada go not go. Nah, ya, mudah-mudahan nanti kalau Anda ada sempat ke pabrik-pabrik otomotif itu pasti akan ngomong not go and go. Ya, tidak semua akan diukur, tetapi diperiksa. Diperiksa itu adalah lolos atau reject, atau bisa saja diperbaiki gitu bahasanya. Ya, tapi umumnya adalah reject, ditolak, atau lolos, diterima. Oke. Nah, jika saya punya lubang untuk saya periksa, ya. Jadi kita membuat komponen yang ada lubangnya, ya. Jadi cepat sekali, pakai CNC, tidak diukur satu-satu, tapi diambil, ya, pakai limit gig, ya, tinggal masukkan aja, ya. Syaratnya adalah gini, ya.
Nah, sebentar nanti saya akan gambar karena kalau Anda lihat gambar ini mungkin tidak terlalu mudah untuk mengertinya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini. Jadi setiap lubang yang akan diperiksa sudah ada ya. Jadi kita akan toleransi apa yang kita berikan pada lubang itu adalah 18H7. Nah, ini kita ambil limit gig yang ini ukurannya go not go, ada tulisnya 18H7 ya. Nah, jadi itu ya. Nah, saya stop share dulu. Nah, gini. Ya, dengan ini harusnya lebih mudah dengan tulis gambar. Saya clear dulu. Ya, ini kita bicara tentang kaliber poros ya. Jadi untuk memeriksa lubang. Ini ada lubang ini ya. Selalu gambarnya lubang dan poros saja supaya mudah membayangkannya. Ya, ini kebetulan tadi adalah perancaannya adalah diameter 18H7 ya. H7 gitu ya. Jadi kita akan ngambil ini kaliber batas ya. Jadi yang dibutuhkan untuk memeriksa lubang kaliber batas KB batas namanya kaliber batas poros. Jadi poros untuk memeriksa lubang ya. Nah, jadi dia selalu ada go not go ya. Nah, go-nya ini ada dua sisi. Nah, sisi ya. Saya sebut ini aja ya, gampangnya supaya tidak bingung. Kemudian saya ambil hijau. Ini semua itu lingkaran ya. Nah, ini kita ambil 18H7. Yang umum ya. Jadi ini adalah produksi massa. Ya, jadi banyak sekali, ribuan ya, cepat sekali ini ya. Ini yang produksi massa atau massa ya. S-nya massal ya, doa ya. Massal, biasanya nyebutnya massal, tapi dalam bahasa Inggrisnya mass product, jadi produksi massa. Nah, kemudian yang merah ini adalah not go. Not go. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau dibaca di PowerPoint mungkin kurang jelas ya. Saya belum yakin. Ini adalah go. Cara pemakaian dari kaliber batas itu seperti apa? Ya, saya ambil contoh adalah ini kaliber batas poros. Nanti ada kaliber batas lubang, ya. Kalau lubang berarti dipakai untuk memeriksa poros. Kalau kaliber poros dipakai untuk memeriksa lubang. Nah, pertama apa yang kita lakukan? Ya, jadi kita cek, kita periksa lubang, ya, periksa lubang. Ya, lubang dengan go. Ini mungkin ya bisa lubang dengan go. Artinya apa? Jadi go ini dimasukkan ke sini. Gambar kok beda banget ya. Aduh, ini sorry. Ini gambar kudu ditandani. Ya, sesuai dengan ukurannya gitulah. Ya, gitulah, gitu ya. Anggap aja betul. Ya, ini ya. Nah, anggap ini, gitu ya. Jadi ini silakan diganti. Saya ganti aja Pak Sawangan nih. Gambar kok elek ya.
Oke. Nah, lubang ini kita periksa. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah pemeriksaan lubang dengan go. Ya, jadi ada go harus masuk. Namanya go, jadi harus masuk. Nah, ya. Jadi kalau go masuk, maka kita akan lanjutkan pemeriksaan. Ya, oke. Sekarang pertanyaan. Nah, harus bisa jawab. Kalau nggak menjawab, saya langsung leave. Ya, oke. Ya. Atau kalau Anda tidak jawab, berarti Anda tidak ikut kuliah. Anggap saja leave. Saya langsung leave kalau nggak ada yang jawab. Oke. Pemeriksaan go. Ya, go harus masuk. Itu bahasanya. Ya, go harus go, not go tidak boleh masuk. Nah, kalau dua-duanya memenuhi, maka lubang ini diterima atau pekerjaannya oke, accepted. Nah, gitu ya. Oke, kita periksa go. Go harus masuk, ya. Nah, ada kemungkinan dua kan? Nah, bisa saja dia masuk, bisa saja tidak. Oke, kemungkinannya ya. Nah, kemungkinannya masuk. Kemudian kemungkinan kedua adalah namanya diperiksa ya, kan bisa sakit, bisa sehat, gitu kan? Tidak masuk. Nah, tidak masuk ya. Oke, pertanyaannya, jika masuk artinya apa? Tidak masalah ya, karena memang dia harus masuk. Go harus masuk, not go tidak boleh masuk. Itu prinsipnya yang dipegang. Jika masuk, maka jika masuk, maka langkah kedua. Apa yang lakukan kedua? Saya tulis di sini. Ya, kedua adalah jadi periksa lubang dengan not go. Nah, gitu ya. Oke, sudah. Nah, jadi jika masuk, Anda melanjutkan pemeriksaan dengan memeriksa lubang dengan sisi go, not go-nya. Ya, nah, go harus masuk, not go tidak boleh masuk. Jika dua-duanya itu terpenuhi, jadi dan ya, go masuk dan not go tidak boleh masuk. Nah, begitu ya. Jika dua-duanya terpenuhi, go masuk dan not go tidak masuk, maka accepted, artinya dipenuhi. Ya, oke, sudah. Saya ambil merah ya. Nah, jika masuk, maka Anda akan masuk ke pemeriksaan lubang dengan not go. Oke, saya stop dulu. Karena ini ada dua juga nanti ya. Ada dua juga. Nah, dua. Oke. Kemudian jika tidak masuk, artinya apa? Apa artinya kalau tidak masuk? Yang go-nya tidak memenuhi, Pak. Ya, go-nya. Enggak, kita kan masuk lubang. Jadi jamnya lubangnya memenuhi apa tidak, bukan go-nya. Oh. Alat ukurnya adalah ini, ya. Alat ukur kan dia adalah standar, ya. Yang kita ukur adalah lubang. Jadi lubang ini apa diterima atau ditolak, gitu, ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Go harus masuk, not go tidak boleh masuk. Ya, jika itu terjadi maka lubang diterima. Oke, ya. Jadi lubang diterima atau komponen yang berlubang diterima, ya. Bukan kalibernya yang diterima, ya. Ini kalibernya adalah alat ukur ya, atau alat periksa sebenarnya ya. Kalau bahasa dokternya mungkin adalah alat diagnosa ya. Oke, panas dingin, nah, kan gitu kan. Anda diukur panasnya berapa, tekanan berapa. Padahal yang sakit adalah perutnya, ya, amahnya. Tapi kan panas dinginnya yang diagnosa, ya. Sama dengan ini ya, COVID ini kan panas dingin yang diperiksa. Padahal yang sakit adalah pernapasannya, ya. Nah, ini sama, ya, modelnya gitu. Jadi hanya alat periksa. Oke. Jadi selagi go harus masuk, not go tidak boleh masuk. Jika dua-duanya syarat itu dipenuhi, maka lubang diterima.
ya. Oke. Pertama saya masukkan ya, saya ambil ini kemudian saya masukkan ke lubang. Dia masuk. Jika masuk maka tadi persyaratan yang kedua adalah periksa lubang dengan not go. Alternatifnya bisa saja 1, 2 ya, tapi saya tidak lanjutkan dulu. Saya ingin di sini dulu. Ya. Jika tidak masuk artinya apa? Lubang tidak diterima, Pak. Iya, tidak terima. Artinya apa? Kan kita akan ngomong besaran. Ya, besaran. Artinya lubangnya apa? Lubang itu kan Terlalu kecil, Pak. terlalu kecil, kekecilan ya. Nah, jadi tidak diterima ya. Diterima kenapa tidak diterima? Karena kecil ya, terlalu kecil atau kekecilan ya. Kecil. Wah, bensinnya habis. Bentar. Bensinnya habis. Ya, bensinnya habis. Bentar. Oke, jadi kalau dia tidak masuk berarti lubangnya kekecilan atau terlalu kecil ya. Jadi saya sebut kecil gitu aja ya. Oke, itu artinya langsung lubang tidak diterima. Oke, jadi saya cross ya. Oke, sudah. Jika sekarang masuk, nah, sekarang saya pindah ya, saya pakai ungu, nah, ya. Jika 2, saya pindah ke sini. Cek not go. Ada 2 kemungkinan, not go bisa masuk, bisa tidak masuk kan gitu ya. Bisa, kemungkinan ya. Nah, ini tidak masuk. Oke. Sudah? Jika ya go masuk, saya masuk ke atau mengambil langkah kedua yaitu pemeriksaan lubang dengan not go. Jika ternyata not go-nya juga masuk, apa artinya? Lubangnya terlalu besar, Pak. Terlalu besar. Wah, ini pinter ya. Ini mulai pinter ini. Makanya mahasiswa mesin memang kudu diancam supaya pinternya keluar. Ya, diancam nggak keluar katanya. Jadi mahasiswa ITS emang suka dipepet baru keluar pinternya ya. Oke, terlalu besar ya. Ya, dua-duanya masuk kok ya. Nah, oke. Jika tidak masuk artinya apa? Ede? Lubangnya pas, Pak. Lubangnya pas. Lubangnya diterima ya. Jadi komponen ini diterima ya. Orang tidak nyebut lubangnya diterima ya. Lubangnya sesuai dan komponennya diterima. Ya. Gitu ya. Ya, jadi kemungkinannya 2 ini masuk dan tidak masuk. Ya. Nah, kemungkinan setelah Anda masuk ke 1 maka otomatis ngecek kedua. Nah, kedua juga masuk. Nah, ini berarti dia kebesaran. Kan bisa saja besar ya. Nah, selisihnya ini tidak banyak, Dek ya. Go dengan not go tidak banyak. Ya. Tidak banyak. Malah kalau kita tidak tahu mana yang go mana not go tidak ngerti malah. Tapi kalau yang baru not go itu ini ada label merahnya. Ya, jadi ada ini dirasi merah. Ya. Jadi dia ada strip merah gitu ya. Sedangkan kalau dia go adalah ada nanti hijau. Nah, tapi kalau lama-lama kan hilang nanti warnanya, ya. Nah, ini ada, ya. Jadi tidak ada tulisannya, tapi ada label merah dan biru atau hijau, ya. Jadi sama kayak ini lampu lalu lintas. Oke ya. Jadi
jadi oleh karena itu maka wajib Anda harus mulai dengan go. Jangan not go langsung. Kalau not go langsung bahaya. Ya. Nah, akal-akalnya di pabrik adalah gini. Saya pakai not go aja Pak. Kenapa gitu? Nah, kalau not go-nya masuk sudah selesai katanya. Nah, ya. Biar cepat katanya, ya. Ada-ada aja. Tapi memang banyak benernya mereka, ya. Nah, karena apa? Sangat mirip diameter go dan not go itu sangat dekat, ya. Jadi selisihnya tentu saja tidak lebar seperti gambar ini. Oke, paham ya? Paham? Oke, paham. Kita masuk ke kaliber batas lubang, ya. Saya save dulu, tidak apa-apa. Kemudian saya clear. Oke, nah sekarang kaliber batas KB lubang KBL, ya, bukan KLB loh ya, KLB Kongres Luar Biasa. Ini kaliber batas lubang. Jadi sama, tapi gambarnya agak sedikit berbeda. Gambarnya sederhana aja gambarnya. Ada lubang yang lebih besar. Nah, saya terus gini aja, saya gambar ini mudah-mudahan Anda lebih tahu ya. Oke. Nah, ini adalah kecil, go. Mudah-mudahan tidak kebalik ya. Mudah-mudahan kebalik, nanti kalau setelah gambar baru ini. Ini not go. Go ya. Yang kita periksa adalah poros. Sama tadi. Sama ya. Jadi H berapa atau pakai P atau G, nah, terserah Anda. Kalau H besar sudah miliknya lubang, maka ini mesti tidak boleh H kecil ya, nanti numpuk jadinya ya. Jadi 18 saya sebut G. Tadi ke 7, sekarang G6 gitu ya. Jadi dia satu tingkat lebih kecil daripada angka atau toleransinya lubang. Nah, apa yang dilakukan sama go dan not go. Ya, ini ketahui kebalik ya. Sorry, ini kebalik nih. Nah, sekarang baru gambar kebalik. Jadi sebentar, ini go-nya ya. Go biru. Oh, sorry. Go. Kemudian ini not go-nya. Gitu ya. Nah, apa yang dilakukan sama ya. Yang dilakukan adalah sama, saya tulis pakai kuning aja. Yang pertama adalah periksa go ya. Go, jadi kita masukkan go ya. Masuk, jalan ya. Masuk dan tidak masuk. CTM ya. Ini M masuk. Oke. Jika dia masuk maka kedua. Nah, kedua langkahnya sama, periksa poros dengan not go. Nah, ini saya kira sekarang mudah ingat ya. Oke. Nah, jika masuk ya, maka langkah kedua not go. Nah, ini juga nanti ada dua ya, masuk, tidak masuk. Gitu ya. Oke, jika tidak masuk di sini, dianggap langkah pertama, artinya apa? Halo? Masuk. Iya, jika tidak, kalau masuk kan kita masuk ke langkah kedua, ya ke sini ya. Ya. Nah, kalau tidak masuk, artinya? Terlalu besar, Pak. Terlalu besar. Apa yang terlalu besar? Porosnya. Porosnya. Nah, ini kita suaranya Salwa itu ya. Nah. Poros terlalu besar ya. Jadi saya tulis ke atas saja ya. Nah, itu besar.
Kalau masuk berarti masih memenuhi standar untuk masuk. Kemudian yang ke not go, ya. Jika dia masuk, kemungkinannya adalah di not go, bisa masuk, bisa tidak masuk. Kalau dia tidak masuk, artinya apa? Halo, salah. Ada yang lainnya? Terlalu besar juga, Pak. Terlalu besar. Jika tidak masuk, terlalu besar. Iya. Kan not go itu kan tidak boleh masuk. Ya. Kalau go harus masuk, di sini not go tidak boleh masuk. Kalau Jika tidak masuk di not go berarti sesuai atau poros diterima. atau diterima, ya. Nah, jangan Iya. sampai gini. Ya, kalau masuk artinya kalau not go masuk Terlalu poros yang- kecil. ya, poros kekecilan. Poros kekecilan, ya, kecil. Ya, ini ditolak. Bisa yang ngerti yang lainnya? Bisa kalian bercerita itu? Nah, kalau digambar bisa ceritakan, tapi kalau baca PPT angel ininya, ya. Jadi Anda harus berpikir, berpikirnya gini. Nah, ini ya. Jadi bahwa go harus masuk. Kan go. Jadi harus masuk. Not go tidak boleh masuk. Not go. Ya. Jadi komponen yang diukur itu tidak boleh. Nah, tidak boleh masuk. Ya. Jadi hati-hati, yang tidak boleh masuk apa ya Pak? Nah, jadi ya. Nah, ini harus dipegang dua-duanya. Ya, jadi N. Jadi dua-duanya go dan not go terpenuhi maka diterima. Artinya dianggap bahwa ukuran baik toleransi maupun ukuran dasarnya sesuai dengan perencanaan. Ya, oleh karena itu maka jika kalian membuat pen atau poros itu banyak sekali ya, diukur satu-satu ini kelamaan ya, pakai truk oke, jalan. Habis itu grow ya, dari setumpuk itu diambil 5 misalnya, dan ini bagus semuanya, oke ya. Jadi pemeriksaan. Jadi dengan pemeriksaan yang cepat Anda sudah bisa memastikan bahwa spek yang dirancang sudah terpenuhi. Dengan catatan, dengan catatan ini pasti juga 18 ini ya, G6. Ya. Jadi ukuran ini sudah ada. Jadi ini sudah menunjukkan termasuk dia di antara atau di dalam toleransi yang ditetapkan yaitu 18 G6. Ya, berapa toleransinya tinggal ngitung aja. Nah, ini sudah ada ini. Ya. Jadi selisihnya ini go dengan not go tidak banyak. Ya. Dengan itu maka bagaimana kita tahu ini go dan not go? Biasanya ada label atau warna. Ya, jika go dia dikasih warna biru atau hijau, ya, tepatnya hijau ya. Nih kok hijau tidak mau. Nah, ini hijau di sini. Ya, jadi itu ditempel hijau ya, hijau mengkilat gitu kayak aluminium. Ya, kemudian yang not go merah. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah tandanya. Jadi kita kadang-kadang nggak tahu persis ini mana yang go, mana yang go. Jadi Anda harus lihat ini. Kalau misalnya tandanya hilang, ya karena sering kepake, maka Anda bisa ukur dengan jangka sorong atau mikrometer. Ya, tapi jangan sorong ya sini. Nah, Anda bisa lihat yang mana lebih besar itu pasti adalah go di sini. Not go lebih kecil di sini. Ya. Oke. Demikian, ini sudah persis jam 12. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti ada desain kaliber batas, nanti setelah kuis kita akan jelaskan. Karena kalau terlalu banyak materi nanti numpuk ya. Nah, tapi yang ini tidak sulit mestinya ya, mudah untuk diingat. Go kudu mlebu, not go gak oleh mlebu. Ya, gitunya. Jadi Anda tadi kan saya salah gambar, begitu selesai gambar langsung bisa diperbaiki. Oh, not go-nya ini not go-nya adalah sebelahnya. Oke.
Ada any question? Saya stop share ya. Barangkali ada pertanyaan, kita sekali lagi pertama saya sampaikan kuis hari Jumat ditiadakan, tidak jadi, ya. Kemudian kuis akan kita lakukan setelah hari raya Lebaran. Libur Lebaran adalah tanggal 10 sampai dengan 10 tambah 6 ya, 16 ya, 17 masuk ya, kira-kira gitu ya. Kemudian Selasanya kuis. Nah, ini ya kudu belajar gitu ya. Nah, tapi pengumuman tanggal kuisnya akan saya sampaikan lewat WA ya. Apakah kelas lainnya setuju bareng enggak hari Selasa itu ataukah mundur atau hari yang lainnya. Nah, itu perlu saya koordinasi lagi. Baik, jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak, ya saya kira hari ini tidak perlu lama-lama ya. Masih ada sebenarnya materinya untuk desain kaliber batas, tapi saya rasa itu kita mundur aja setelah hari raya. Demikian, adik-adik. Kalau tidak ada, saya sampaikan pertama, terima kasih banyak ya. Mohon maaf lahir batin walaupun belum ininya. Kalau ada yang salah, dan selamat berlebaran bagi yang merayakan. Yang tidak merayakan, selamat liburan. Ya, tetap jaga jarak, jaga jaga mulut ya, jangan banyak makan kalau gitu ya. Ya. Tidak keluar rumah, tidak mengurangi kerumunan dan sebagainya, prokes yang penting ya. Dan tentu saja mudah-mudahan kita tetap sehat dan bisa bertemu setelah hari raya, dan tentu saja selamat belajar ya. Mudah-mudahan kalian sukses semua. Demikian adik-adik ya. Kita live sama-sama, ya, gitu ya. Kalau tidak ada, atau ada yang ditanyakan, silakan sebelum kita live. Sepertinya cukup, Pak. Cukup ya. Baik, kalau tidak cukup, kita live sama-sama, ya. Oke, sekali lagi selamat siang, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.